Nah, kami di sini ingin menyapa lagi warga Jakarta di sisa waktu ini untuk mengingatkan bahwa pasangan Ridho memang banyak programnya ya karena Jakarta memang banyak masalahnya. Teman-teman media, puji syukur alhamdulillah kita sudah selesai debat yang ketiga ya. Badan terasa ringan karena beban sudah lepas. Bersama Pak Suswono kami mencoba menampilkan yang terbaik secara isi, secara kalimat, dan lain-lain. Kemudian kami mengaturkan terima kasih kepada KPU, kepada stasiun-stasiun televisi, kepada seluruh media yang sudah berkenan, Bawaslu juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan-relawan, ada 600-an organ relawan, partai-partai pengusung, ada 16, kemudian juga ormas-ormas dan semua individu-individu yang sudah membantu dalam kerelawanannya, termasuk kondusif ya situasinya. Terima kasih untuk aparat TNI Polri. Nah, kami di sini ingin menyapa lagi warga Jakarta di sisa waktu ini untuk mengingatkan bahwa pasangan Ridho memang banyak programnya ya karena Jakarta memang banyak masalahnya. Dimulai yang paling dasar dulu, kita ingin membangun hunian-hunian terjangkau sesuai tema malam ini ya. Juga meningkatkan densifikasi rumah-rumah existing supaya lantainya lebih banyak sehingga orang yang tinggal di kota bisa lebih banyak. Selain hunian baru di atas pasar, di atas stasiun, ya di lahan-lahan pemerintah, jalan maupun sungai. Kemudian titip kepada para ketua RT yang tadinya hanya 2 juta akan naik 4 juta dengan uang kehormatannya. RW juga sama, dari 2,5 juta akan naik menjadi 5 juta dalam bentuk uang kehormatan. Sisanya yang Jumantik, Dasawisma, Posyandu, PKK, LMK, Karang Taruna, FKDM juga akan dinaikkan dari 250.000 sampai 500.000-an. Semuanya sesuai dengan kebutuhannya akan dinaikkan. Mudah-mudahan ini berita baik. Selain juga tahun depan ibu-ibu Jakarta, bapak-bapaknya bisa nabung karena sekolah gratis di swasta akan mulai dihadirkan. Kemudian kredit tanpa bunga berbunga, tanpa agunan, itu juga akan membuat UMKM di daerah-daerah akan semakin meningkat. Dan yang teristimewa, insya Allah tidak akan ada lagi pengangguran, karena kami sudah siap menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan dengan konsep kota global, konsep ekonomi kreatif, konsep pariwisata internasional. Mudah-mudahan ini bisa dihadirkan sehingga program-program kita luar biasa. Kemudian juga yang ditunggu ibu-ibu, saya titip ibu-ibu ya, tebus murah, sembako murah itu nanti akan rutin sebulan sekali supaya harga terjangkau. Jadi sudah sembakonya murah, sekolahnya digratiskan, kemudian KJP dilanjutkan, anggaran para pengurus wilayah juga dinaikkan, termasuk rumah kita akan renovasi rapihkan, ada anggaran 50 juta per rumah sampai 100 juta, sehingga nanti kampung-kampungnya rapih. Ya, tidak ada seng lagi, tidak ada kardus lagi, semua akan rapi oleh program. Inilah kebijakan dari pasangan Ridho untuk memastikan golongan paling bawah itu kita lindungi, kita bersamai. Nah, tentunya juga program nasional ya, Giant Sea Wall Pak Prabowo kita akan sukseskan, kita akan sempurnakan. Juga program makan gratis, bergizi, kita luaskan untuk lansia, untuk ojol di hari-hari tertentu, kemudian juga transportasi dari zaman Pak Jokowi MRT yang sudah sangat baik, kita akan luaskan Transjakarta sampai Bogor, sampai Bekasi, sampai Tangerang, Jaklingko-nya sampai ke ujung kampung dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali program-program Ridho yang relevan untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan warga Jakarta bisa dengan jernih menyimak. Kami mohon izin untuk memajukan Jakarta sebagai pemimpin. Mudah-mudahan tanggal 27 November ajak tetangganya, keluarganya, semuanya akan menentukan wajah Jakarta yang luar biasa selama 5 tahun ke depan dengan prinsip keadilan dan naiknya kesejahteraan.
Kenapa? Karena ke toko sepatu membeli kain, pilih nomor 1, jangan yang lain. Luar biasa. Saya kira itu mohon doanya dari semuanya. Terima kasih, silahkan jika ada 1-2 pertanyaan. Baik, mohon izin untuk Pak Suswono terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Sus? Baik, saya menambahkan, jadi pada dasarnya kami berdua, Pak Ridwan Kamil dan Suswono, pasangan Ridho ini akan meneruskan program-program hal yang baik yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Ya, ini prinsip ini, baik Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Foke maupun Pak Sutioso, ya, kami akan meneruskan hal-hal yang baik dan bahkan kami akan meningkatkannya. Tadi sudah sebagian disinggung oleh Pak Ridwan Kamil, ya. Termasuk insentif-insentif yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam membangun Jakarta. Hal yang juga sangat penting adalah kami sangat senang ya dalam percaturan kontestasi ini boleh dikatakan menaikkan demokrasi kita, ya. Dan ini yang menurut saya harus terus dipupuk ke depan. Dan tentu yang kami harapkan adalah kerukunan umat beragama dan kerukunan antar umat beragama. Saya kira ini tidak lagi ada pembelahan dan saya kira mudah-mudahan ke depan kita akan lebih guyup lagi. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya sama seperti sebelumnya, saya akan memberikan pertanyaan sesi tanya jawab bagi media. 3 pertanyaan terlebih dahulu, silakan sebutkan nama dan juga medianya ya. Mohon maaf, Mas yang pakai baju hitam? Ya, nanti nomor 2. Oke. Terlebih dahulu, sebutkan nama dan juga medianya. Saya Lintang dari harianterbit.com. Kang Emil tadi kan paslon nomor 3 itu beberapa kali menyoroti program-program Kang Emil di Jakbar yang belum terlaksanakan. Nah, apakah Kang Emil merasa itu akan berimbas negatif atau enggak, atau gimana? Ya, saya juga heran ya. Semua pertanyaannya tentang masa lalu kan begitu ya. Sampai ada lagu khusus untuk Ridho diciptakan. Alhamdulillah. Nah, prinsip saya sederhana Kang. Banyak kerja pasti banyak cerita. Sedikit kerja, sedikit cerita. Tidak ada kerja, tidak ada cerita. Karena saya banyak kerja, mungkin ya pasti banyak catatan cerita. Selalu saya sampaikan, seburuk-buruknya pemimpin yang nggak mau ambil risiko, nggak mau ambil keputusan, karena takut membawa perubahan yang penuh resiko. Saya bukan golongan itu. Saya golongan yang mau berimajinasi, mengeksekusi, kadang berhasil, mayoritas berhasil, tapi ada kurang-kurangnya. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Bahkan tadi pertanyaan dari Pak Dharma juga saya tunggu-tunggu tentang masa lalu urusan PKL dan lain sebagainya ya. Tapi yang terpenting seperti yang saya sampaikan di closing, kami berdua ini adalah pemimpin Pancasilais ya. Karena Jakarta adalah Pancasila, tuh, wajah dari Indonesia, melting pot semua etnisitas. Semua gubernur itu beda-beda agama dan etnisitasnya. Dari mulai Pak Anies, Pak Ahok, dari mulai Pak Foke, dengan Pak Sutioso juga dengan Bang Ali Sadikin. Jadi saya kira kita tonjolkan semangat tadi, pemimpin banyak kerja, pasti banyak catatan, pemimpin yang mengayomi, melindungi semua golongan, melindungi semua agama, itulah kami dalam membangun Jakarta di 5 tahun ke depan. Dalam perjalanan Kang, Mas ya, Bang, pasti ada dinamika ya. Zaman Pak Ahok rame, pasti zaman kami kalau terpilih pun rame. Tapi itulah namanya dinamika pembangunan. Yang penting kita niatnya baik, seperti nasihat orang tua saya tadi kan, jadikan kekuasaan sebagai sarana bukan tujuan ya, dan memberikan manfaat dengan solusi inovasi. Kalau ditanya kok banyak banget programnya, sampai tadi disebut salah satu ya, ya karena Jakarta memang banyak problemnya. Jadi itulah semangat kami betul-betul mencintai warga Jakarta. Makasih. Jadi kami tambahkan, jadi dalam kepemimpinan kami berdua ini pasti aspek keadilan ini yang akan kami dahulukan. Yang kedua adalah kepentingan orang banyak, yang ketiga objektif ya berdasarkan saintifik, dan yang keempat adalah baru peraturan. Jadi dengan demikian pasti insya Allah warga Jakarta akan terpuaskan dengan kepemimpinan kami. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Izin Kang, saya Edi dari Rakyat Merdeka.
tadi saya lihat debat tadi kayaknya Kang Emil jadi musuh bersama nih, dua pasangan calon. Itu yang pertama, ini gimana tanggapan Kang Emil? Yang kedua, dua-duanya menyatakan bahwa imajinasi pemimpin itu nggak penting. Tapi menurut Kang Emil kan memang visi itu kan harus berimajinasi dulu kan, baru diwujudkan. Ini gimana Kang mengenai tanggapan itu? Ada sebuah buku ya, bisa di Google. Apakah Indonesia? Indonesia itu adalah masyarakat yang datang dari imajinasi. Beda-beda agamanya, beda-beda etnisitasnya, beda-beda kerajaannya. Tiba-tiba mau bersatu dalam merah putih. Itu kalau bukan karena imajinasi, tidak mungkin terjadi. Itulah Bung Karno kan. Pemimpin kalau tidak bisa punya visi misi itu adalah kumpulan rencana. Rencana kan belum dilaksanakan. Kata lain dari rencana adalah imajinasi. Kalau mau diketawakan silahkan, itu hak ya. Tapi bagi saya awal dari hadirnya harapan, sense of hope, itu adalah imajinasi. Oh kayaknya berhasil, oh kayaknya hidup mudah lebih murah. Nah kalau tadi ditanya kok kayaknya saya terus yang ditanya, kan tadi udah saya jawab Kang. Ya. Kalau saya sedikit kerja pasti bingung juga nanyanya apa. Atau saya tidak kerja selama 10 tahun, duduk diam pencitraan, bingung juga cari jejak digitalnya kan. Nah, tadi Teras Cihamplas, kan korban dari penggiringan opini, saya jawab. Contoh ya, kenapa sepi? Ya tanya kepada yang setelah saya. Saya bilang ke Pak Dharma kan, dia punya rumah. Pak Dharmanya pindah, pemilik baru nggak ngurusin rumahnya jadi rusak. Terus tetangganya nyalahin Pak Dharma, kan nggak begitu. Nah, jadi Teras Cihamplas jejak karya saya, kalau wali kota selanjutnya itu serius, apalagi nggak ditangkap KPK kan, itu bisa sukses. Jadi harapan saya, semua orang itu harus jernih dalam memberikan pendapat. Tapi susah juga namanya era digital kan. Yang penting sayanya bisa menjawab, meyakinkan seperti pertanyaan tadi. Saya kira itu, makasih. Cukup ya? Satu pertanyaan lagi. Pak Masih. Baik. Selamat malam Kang Emil dan Pak Sus, saya Dita dari JPNN. Kang Emil, tadi terkait topik tentang hunian dan kepadatan kota, Kang Emil mungkin bisa dijelaskan komitmen Kang Emil agar tidak menggusur warga Jakarta untuk membuat hunian. Lalu tadi di dalam, tadi seperti kata Mas sebelumnya kan Kang Emil sempat seperti menjadi musuh bersama, tapi saya lihat Kang Emil juga mode menyerang gitu Kang Emil. Bahkan Kang Emil itu sempat menjindir PDIP dan Pak Ahok sebagai gubernur yang paling banyak menggusur ya Kang Emil ya. Lalu Kang Emil juga sempat membawa nama Pak Anies karena sebelumnya PDIP sempat menolak ide Pak Anies soal hunian yang 4 lantai itu Kang Emil. Mungkin bisa memberikan tanggapan sedikit Kang Emil soal sindiran kepada Pak Ahok dan PDIP. Ya, pertama begini, membahas Jakarta nggak bisa membahas hari ini. Harus membahas sebuah situasi di masa lalu. Makanya Pak Anies muncul dengan legasinya. Makanya Pak Ahok muncul dengan legasinya. Sampai Bang Ali Sadikin. Ya. Jadi saya kira itu hal biasa kepada dinamika-dinamika yang terjadi di Jakarta sebelumnya. Tapi menurut saya yang terpenting itu kan ke masa depan. Kira-kira gitu ya. Ke masa depan, bagaimana solusi untuk Jakarta. Curhatan ibu-ibu, kita akan muliakan sekolah perempuan. Hanya pasangan kami yang divisi misinya nulis perempuan, bikin sekolah perempuan, perlindungan perempuan, paslon lain nggak ada. Berarti kan kita sangat peduli kepada perempuan Jakarta, tidak bisa hanya diurus oleh diri sendiri, kami akan hadir membersamai perempuan. Saya buktikan dengan program-program kepedulian seperti itu. Ya. Kemudian tadi kredit murah dan sebagainya. Nah, kalau saya nanti jadi gubernur, pasti nanti juga oleh gubernur pelanjut saya, pasti akan dikutip juga, oh zaman Pak Ridwan dulu anu-anu. Jadi hal itu biasa-biasa aja. Cuman kan ada korelasinya, Mas Pram dan Bang Rano kan dari satu partai. Bahkan sering ada istilah petugas partai. Berarti kan gaya kepemimpinannya kurang lebih akan sama. Penggusuran itu kan tidak akan mungkin kalau tanpa restu dari partai kan.
Ya, jadi logika-logika itu mudah-mudahan secara jernih dipahami oleh pemilih Jakarta, ya. Dan kami bukan soal gusur-menggusurnya, yang penting itu dialognya, ya. Dan memberikan solusinya. Saya berhasil merapihkan PKL, tapi saya kasih tempat penggantinya. 8 lokasi PKL zaman saya wali kota, saya rapihkan, dikasih penggantinya, dimuliakan, ada yang masuk ke mall, saya lobby mallnya. Nah itu yang saya maksud, ya. Adalah pemimpin harus berdialog, memberikan solusi, bukan asal memberikan satu arah kebijakan. Saya kira itu, terima kasih. Tadi ada program yang belum disampaikan Pak Emil ya, tadi soal menanam 3 juta pohon ya untuk mengatasi problem banjir di lingkungan ya, agar suhu Jakarta bisa turun sekitar 2 derajat Celcius. Yang kedua tadi soal KJP Plus ya akan diteruskan. Jadi karena selama ini muncul ada isu-isu soal akan diputus atau dihentikan. Itu tidak benar ya. Saya kira itu tambahannya yang ada 17 golongan yang akan dibebaskan dari biaya transportasi. Ya, dari mulai Jaklingko sampai ke Transjakarta, LRT, MRT dan seterusnya. 17 golongan. Tidak 15. Baik, makasih. Baik, sudah terjawab ya 3 pertanyaan. Terima kasih banyak Bang Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono.